Shalom saudara, renungan firman Tuhan saya ambil dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Nah, Matius 10 ayat 28 ini dibawa judul Jesus Teaches the Fear of God. Jadi New King James itu memberi judul untuk ayat di dalam perikop ini, ya, itu judulnya Jesus Teaches the Fear of God. Yesus mengajar takut akan Allah. Nah, saya beritahu saudara sekalian, takut akan Allah itu adalah pengajaran yang sangat penting dalam hidup ini. Ya. Sekali lagi, hidup takut akan Allah itu hal yang sangat penting dalam hidup ini. Jadi pengajaran Yesus ini, Yesus mengajarkan takut akan Allah, itu pengajaran yang paling penting dalam hidup ini. Ya. Kenapa orang harus diajarkan takut akan Allah? Karena takut akan Allah itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Kalau kita takut kegelapan, kita takut harimau, binatang buas, itu nggak perlu diajarin, pasti takut dengan sendirinya. Apalagi kalau kita mempunyai pengalaman traumatis, ya pasti kita otomatis menjadi takut ketika berhadapan dengan binatang buas, dengan mara bahaya, dengan kegelapan. Tetapi takut akan Allah itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya, harus diajarkan. Nah, salah satu ayat yang penting yang kita harus renungkan supaya kita bisa takut akan Tuhan, ini perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu perkataan yang hidup, ya, yang membuat kita bisa hidup kekal kalau kita mengerti dan melakukannya. Nah, di ayat 28 Matius 10 dikatakan begini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya, yang bisa membunuh tubuh kita itu banyak hal. Sakit penyakit, kecelakaan, orang-orang jahat. Ya, kalau situasi sekarang saat ini virus corona itu bisa membunuh tubuh kita. Nah, Yesus berkata, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya. Nah, banyak orang takut, saudara, yang bisa membunuh tubuh kita. Misalnya, takut kecelakaan, takut dengan penyakit, takut dengan tua. Padahal menjadi tua itu otomatis. Ya, diusahakan, nggak diusahakan, saudara yang muda akan tua, yang tua, makin mendekati kematian. Ya. Nah, saudara, Yesus berkata, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya, kalau tubuh kita mati karena tua, karena sakit, karena kecelakaan, karena apapun juga, ya, lenyap. Karena semua orang pasti juga akan mengalami kematian, akan menjadi tua dan juga mati. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah, jiwa manusia itu kekal. Manusia itu makhluk kekal. Karena jiwanya, rohnya itu berasal dari Allah, dari hembusan nafas Allah. Sehingga manusia satu-satunya makhluk kekal yang ada di bumi ini. Kalau binatang setelah ada kematian, setelah mati lenyap. Tetapi manusia nggak lenyap. Tetapi ada kehidupan di balik kubur. Nah, itu kekal. Ya. Saya ulangi lagi, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa apa? Membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yang bisa membinasakan orang, baik tubuhnya, jiwanya ke dalam neraka, itu hanya Allah. Nah, kita harus takut kepada Dia yang bukan saja bisa membunuh jiwa, membunuh tubuh, tapi membunuh jiwa. Ya. Bisa membawa orang binasa ke neraka. Neraka itu, saudara, nggak sehari 2 hari, nggak seminggu 2 minggu, nggak sebulan 2 bulan, nggak setahun 2 tahun, tetapi selama-lamanya. Ini yang kita harus pikirkan. Ya, kita harus takut kepada Allah.
Karena Allah bisa membinasakan kita, bisa membawa kita, bisa melemparkan kita ke dalam neraka. Jadi penting sekali untuk kita takut akan Allah, ya, menghormati Allah, mengasihi Dia. Caranya gimana? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadikan Dia Tuhan satu-satunya yang menjadi sesembahan kita. Dan kita akan diselamatkan. Nah, orang yang menghormati Allah, orang yang mengasihi Allah, dia akan rela dibentuk menjadi seperti gambaran anaknya Yesus Kristus. Roma 8 ayat ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kita ditetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ayat 29. Jadi saudara sekalian, wujud bahwa kita takut akan Allah itu terlihat dari kehidupan kita. Kehidupan kita itu bisa terlihat apakah orang ini takut akan Allah. Kalau orang hidup sembarangan, bisa diperkirakan, bisa dipastikan orang itu tidak takut akan Allah. Kalau orang takut akan Allah, itu akan terlihat dari hidupnya. Dia akan menghormati Allah, dia akan mentaati Allah dalam hidupnya. Di 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 dikatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi saudara sekalian, kalau kita menyebut Dia sebagai Allah, itu Bapa, hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di bumi ini. Hidup dalam ketakutan artinya apa? Hidup berusaha kudus di hadapannya. Karena di ayat sebelumnya dikatakan begini. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi orang yang takut akan Allah, dia akan berusaha hidup kudus di hadapan Allah. Dia akan berusaha hidup benar di hadapan Allah. Itu ciri orang yang hidup takut akan Allah. Hidupnya berusaha tidak bercacat, tidak bercela. Dia berusaha tidak akan menyakiti hati Allah. Dia akan berusaha untuk menyenangkan hati Allah. Nah, Yesus mengajarkan kita, orang percaya, untuk hidup takut akan Allah. Hanya orang hidup takut akan Allah yang menghormati Dia, yang akan hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Dan orang yang kudus, hidupnya kudus, tidak bercacat, tidak bercela, dia tidak takut dengan kematian. Kenapa orang takut mati? Karena hidupnya nggak bersih. Kalau hidupnya bersih, saudara, dia nggak akan takut mati. Nah, selama kita hidup di bumi ini, itu persiapan kita menghadapi kematian. Nah, ketika kita hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Bahkan kematian merupakan tangga, jembatan untuk kita bisa menikmati hidup kekal bersama dengan Dia. Makanya hiduplah takut akan Allah. Jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh, yang tidak bisa membunuh jiwa. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang bukan saja bisa membunuh tubuh, tetapi bisa membinasakan jiwa kita. Dan kalau kita takut akan Allah, itu diwujudkan dari tindakan, dari perbuatan, dari sikap dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.